Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal SMA part 3, di mana part 3 ini kita mulai pada soal pembahasan nomor 16. Soal 16 ini diberikan soal, yaitu misalkan M, N adalah bilangan asli. Jika FPB dari M, N adalah 7, maka FPB 2M, 3N sama dengan 42. Nah, kita disuruh cari berapa nilai FPB dari 21M, 14M. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui FPB M, N sama dengan 7, di mana M-nya berarti 7A dan N-nya itu 7B. Kenapa menjadi 7A dan 7B? Karena syarat FPB itu A, B sama dengan 1. Jadi nilai M, N ini kita ganti menjadi A, B. Nah, lalu FPB 14A,21B itu diketahui sama dengan 42. Maka kita bisa bagi nih 42 dibagi 14A itu menghasilkan 3A, di mana A-nya itu sama dengan 3C. Lalu 42 dibagi 21B itu menghasilkan 2B, di mana B-nya itu sama dengan 2D. Maka nilai 2 ini tidak boleh dibagi C dan 3 tidak boleh dibagi D. Karena M sama dengan 21C dan N sama dengan 14D. Nah, syaratnya itu FPB C, D harus sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa hitung nilai FPB 21M, 14N. Berarti FPB-nya yaitu 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2C, itu untuk 21M, 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2D, itu untuk 14N. Nah, berarti 49 FPB dari 3 pangkat 2 C, 2 pangkat 2 D. Nah, 49 berarti ini nilai dari si FPB 21M, 14M. Nah, jadi FPB 21M, 14M adalah 49. Nah, kita bisa lanjut ke soal nomor 17. Diketahui A, B, C bilangan real positif memenuhi A lebih besar dari C, D lebih besar dari B, dan 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 4C kuadrat ditambah 4D kuadrat ditambah 5AC ditambah 5BD. A lebih besar dari C, D lebih besar dari B, dan 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 4C kuadrat ditambah 4D kuadrat sama dengan 5AC ditambah 5BD. Maka kita harus menghitung nilai dari 20 dikali AB ditambah CD per AD ditambah BC. Nah, kita menggunakan teorema Ptolemus, di mana AB dikali CD ditambah BC dikali AD itu sama dengan BD dikali AC. Nah, berarti kan di sini sudah diketahui bahwa 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Itu rumus dari ini segitiganya nih. Nah, berarti AC ditambah BD sama dengan AC dikali BD. AC ditambah BD sama dengan si AC-nya ini kan garis miring ya, berarti kan dia R. Berarti AC ini kita ganti jadi R. Jadi R dikali BD. Maka 5AC ditambah 5BD, yang ini 5AC tambah 5BD berarti kan 5R dikali BD. Maka 4R kuadrat itu sama dengan 5R dikali BD. Nah, nilai BD-nya ini berarti 4 dibagi 5R. Nah, berarti nilai BD-nya ini, BD sama dengan 4 per 5R. Nah, lalu untuk mencari sudut untuk mencari sudut BAD, itu kita menggunakan teorema sinus, di mana BC per sin sudut A sama dengan AC per sin sudut B ditambah AB per sin sudut C sama dengan 2R. Nah, kita pakai yang BD, karena kita mau mencari sudut si sin BAD-nya ini. Nah, berarti BD per sin sudut BAD sama dengan R.
Nah, BD-nya ini kan 4/5R. Kita substitusikan jadi 4/5R per sin sudut BAD sama dengan R. Berarti sin sudut BAD sama dengan 4/5. Ketika kita sudah menemui sin sudut BAD-nya ini, kita bisa menghitung luas segitiga ABC dan luas segitiga ADC. Nah, luas segitiga ABC ini kan sama dengan A dikali B per 2. Luas segitiga ADC itu setengah CD, berarti 2 luas ABCD itu sama dengan AB ditambah CD. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali D dikali sin, ini sin yang udah kita hitung, sin sudut BAD. Sama dengan setengah dikali A dikali D dikali 4/5. Nah, hasilnya itu 2/5 AD. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kita cari luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD itu setengah dikali B dikali C dikali sin sudut BCD. Berarti setengah dikali B dikali C dikali 4/5. Hasilnya 2/5 BC. Lalu 5/2 luas segitiga ABC sama dengan AD ditambah BC. 20 dikali AB ditambah CD per AD ditambah BC itu sama dengan 20 dikali 2 kali luas segitiga ABCD per 5/2 luas segitiga ABCD. Nah, berarti sama dengan 20 dikali 4/5 sama dengan 16. Nah, jadi kita bisa diketahui nih nilai dari 20 dikali 2 luas segitiga ABCD per 5/2 dari luas segitiga ABCD itu hasilnya adalah 16. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Misalkan A adalah himpunan sebuah bilangan digit yang digit-digitnya terdiri dari 1, 2, atau 3 dan memuat paling sedikit 1 digit 2. Banyaknya bilangan n di A sehingga setiap digit 2 di n diapit oleh digit 1 dan 3 adalah. Nah, di sini kan berarti ilustrasinya tuh yang diketahuinya seperti ini ya. Kan dia ada angka 1, 2, 3. Nah, kasus yang pertama itu ada satu angka 2. Berarti pada tempat yang pertama itu kita bisa nempatin angka 1 sama 3. Lalu di tengah-tengah ini angka 2, karena kan ada satu angka 2, hanya terdapat satu angka 2. Nah, berarti di sebelah angka 2 itu kita bisa menempatkan lagi 3 atau 1. Nah, berarti nanti di sini seterusnya itu 2. Di sini kita bisa taruh 3 atau 1. Terus di sini 2 dan seterusnya. Nah, berarti kan ada 6 dikali 2 cara. Dikali 2 pangkat 5. Itu hasilnya 384. Lalu di sini ada kasus 2 di mana ada angka 2 angka. Lalu di sini ada kasus 2 yaitu ada 2 angka 2. Nah, di sini tuh di antara 2 angka 2 ada satu bilangan. Nah, di sini kan di antara 2 angka 2. Nah, di antara 2 angka 2 ini ada satu bilangan yaitu bilangan 3 atau 1. Nah, nanti misalkan di sini kita tulis lagi sini 2. Di sini 1 atau 3. Terus di sini 2. Nah, di antara angka 2 ini nih, di antara dua angka 2 ini pasti ada satu bilangan selain angka 2, yaitu antara 1 dan 3. Nah, berarti banyaknya itu 4 tempat dikali 2 cara. Dikali 2 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kasus lain itu di antara dua angka 2 lebih dari satu bilangan. Sama kayak tadi, berarti 4 tempat dikali 6 cara dikali 2 pangkat 2 sama dengan 96. Nah, kasus 2 udah nih, kita ke kasus 3, yaitu ada 3 angka 2. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya kan? Karena kan ada 3 angka 2, berarti 2 pangkat 3. Ini juga 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 8. Nah, jadi banyak ya cara itu 384 ditambah 64 tambah 96. Ini kasus pertama. Yang 384 dihasilkan dari kasus pertama. Lalu 64 ditambah 96 itu dihasilkan dari kasus yang kedua.
8 ditambah 8 itu dihasilkan dari kasus yang ketiga. Nah, kita jumlahkan semuanya itu menghasilkan 560 bilangan N di A. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 18. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Berikan belah ketupat ABCD dan E titik di dalamnya sehingga AE sama dengan BE. Jika sudut BAE sama dengan 12 derajat dan sudut DAE sama dengan 72 derajat, maka sudut CDE itu berapa derajat? Nah, kita tulis dulu nih diketahui bahwa segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga ADF. Nih, segitiga ini segitiga ABE dia kongruen dengan segitiga ADF. Sini nilai F, sini titik F. Nah, berarti segitiga A, F itu adalah segitiga sama sisi. Nah, sudut AFD itu kan berarti 360 dikurang 60 dikurang 156 sama dengan yaitu 144 derajat. Segitiga EFD ialah segitiga sama kaki. Berarti sudut FDE itu sama dengan 180 derajat dikurang 144 derajat dibagi 2. Hasilnya itu 18 derajat. Nah, sudut ADE itu sama dengan 12 derajat. Karena diketahui sudut BAM ini 12 derajat, berarti 12 derajat ditambah 18 derajat sama dengan 30. Berarti sudut ADE ini adalah sudut BAE ditambah sudut FDE. Hasilnya itu 30 derajat. Nah, sudut ADC itu 180 derajat dikurangi 84 derajat sama dengan 96 derajat. Sudut CDE itu 96 derajat dikurangi 30 derajat. Berarti sudut CDE itu adalah sudut ADC dikurangi sudut ADE. Hasilnya itu 66 derajat. Nah, jadi diketahui nih bahwa sudut besar sudut CDE itu adalah 66 derajat. Nah, kita bisa lanjut ke soal nomor 20, yaitu diketahui X, Y, Z bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z ditambah Z kuadrat X dikurang 23 sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat ditambah ZX kuadrat dikurang 20 sama dengan 3XYZ. Nah, kita suruh menghitung nilai terbesar dari X tambah Y tambah Z itu berapa? Nah, berarti 25 dikurang 23, dari sini 25 dikurang 23, itu sama dengan XY kuadrat dikurang X kuadrat Y ditambah YZ kuadrat dikurang Y kuadrat Z ditambah ZX kuadrat dikurang Z kuadrat X. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu, ini 25 dikurang 23, itu nanti kita bisa faktorkan yang ini menjadi Y dikurang X dikali XY ditambah Z kuadrat dikurang ZY dikurang ZX. Nah, nanti hasilnya itu 2 sama dengan, karena 25 dikurang 23 itu 2, lalu faktornya menjadi X dikurang Y dikali Y dikurang Z dikali Z dikurang X. Nah, faktor ini berarti kan X dikurang Y ditambah Y dikurang Z ditambah Z dikurang X itu sama dengan 0. Nah, berarti X min Y sama dengan 2, X sama dengan Y ditambah 2. Nah, nanti Y dikurang Z itu sama dengan min 1, maka nilai Z-nya itu Y ditambah 1. Nah, nanti kita bisa substitusikan nih, X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z tambah Z kuadrat X dikurang 23 itu sama dengan 3XYZ. Nah, nilai X kita substitusikan menjadi Y ditambah 2. Berarti nanti bentuknya akan seperti ini. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi Y pangkat 3 tambah 4Y kuadrat tambah 4Y tambah Y pangkat 3 tambah Y kuadrat dan seterusnya. Itu nanti akan menghasilkan 3Y sama dengan 21, maka nilai Y-nya itu 7. Nanti ketika Y-nya sudah diketahui, ini kita substitusikan. Berarti nanti dihasilkan X-nya itu 9 dan Z-nya itu 8.
maka X, Y, Z itu nanti akan membentuk 9,8,7. Maka nilai terbesar dari X ditambah Y ditambah Z itu adalah 24. Sekian video pembahasan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.